hal pimpinan dan anggota Komisi 13. Yang pertama, kami izin melaporkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2026 yang lalu, hari Kamis, kita telah berhasil melakukan pengambil alihan kembali aset Hotel Sultan yang ini sudah berjalan hampir kurang lebih, masalah ini sudah berjalan hampir kurang lebih, dalam catatan kami ini hampir 2018, jadi kurang lebih ada 8 tahun. Yang ini kami lakukan dalam rangka kita menjalankan atau menegakkan hukum, karena memang dari seluruh proses hukum dinyatakan bahwa Hotel Sultan itu adalah milik negara yang pengelolaannya kepada pihak ketiga telah selesai, sehingga kita hanya menjalankan proses hukum berdasarkan hasil ketetapan dari pengadilan. Berkenaan dengan pengelolaannya, kami izin melaporkan bahwa kita telah dan sedang berkoordinasi dengan Danantara untuk merancang ulang pengelolaan kompleks area Hotel Sultan dan sekitarnya untuk bisa kita optimalkan peruntukannya, sehingga kita berharap juga akan dapat menambah pemasukan kepada negara. Yang kedua, kami juga izin melaporkan, minta tolong dikeluarkan juga nanti slide, ada hall atau apa nyebutnya, convention center juga di belakang, kalau Bapak Ibu ingat, di belakang Hotel Century Atlet, Wisma Serbaguna namanya, yang oleh pengelola yang lama kami sudah berhasil untuk mereview kembali, dan oleh pemilik yang lama akan dikembalikan hak pengelolaannya itu kembali kepada PPK GBK atau kepada negara. Ada nggak slide-nya? Petanya itu loh, biar Bapak Ibu semua juga mengikuti. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kurang cepat ini asrotnya. Hah? Oh, sudah dikirim. Oh, asrotnya di sana ya, mohon maaf. Di sebelah Plaza Senayan. Jadi antara Plaza Senayan dan Hotel Century Atlet itu ada Wisma Serbaguna. Nah, boleh di zoom tuh. Satunya. Ada dua lembar. Satunya lagi, Mbak. Nah, kalau sama tadi yang gambar peta. Nah, ini. Nah, minta tolong di zoom. Ini lokasi Wisma Serbaguna. Tolong di zoom. Ini kita hanya melapor saja nih ke pimpinan dan anggota Komisi 13 itu. Zoom bisa nggak, Mbak? Di zoom, Mbak. Oh, bawahnya ada. Yang bawah. Ya, nah ini kalau zoom aja agak kurang lancar, ini menunjukkan PNBP-nya agak-agak tersendat-sendat juga ini, Pak. Minta tolong dibantu dari sana. Maksudnya begitu, Pak Yanuar. Enggak, kami hanya ingin cerita bahwa eh, kita terus melakukan review terhadap seluruh aset-aset di PPK GBK maupun di PPK Kemayoran. Nah, ini salah satu contoh saja yang kami ingin laporkan, bahwa lokasi Wisma Serbaguna ini sudah dan berhasil dikembalikan ke negara sebagaimana seperti kompleks blok berapa, 15 ya, yang Hotel Sultan dan sekitarnya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang Art Hotel namanya, Century Atlet.
Nah, yang sedang dalam proses juga Bapak Ibu, di sebelah kirinya, jadi di sebelah atasnya itu ada sebenarnya ada gambarnya beda lagi juga. Itu sedang proses negosiasi untuk juga dikembalikan kepada BBK GBK. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, jangan terlalu lama di situ. Ini hanya sekedar laporan aja, nanti kami minta petunjuk dan saran dari Bapak Ibu anggota Komisi 13. Yang berikutnya kami juga izin melaporkan, minta tolong dibuka slide PPK GBK dong. Hanya untuk memberikan gambaran aja, mohon izin. Yang penggunaan area-area itu loh. Nah, ini macet operatornya macet nih. Atau kami lanjutkan dulu ya Pak ya, izin ya. Oke. Eh, Berikutnya nanti kami juga ingin menyampaikan tentang PPK Kemayoran yang ini juga banyak sekali aset-aset yang sudah kami klasterisasi, karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, izin melaporkan bahwa hampir seluruh kontrak-kontrak kerjasama itu adalah kontrak-kontrak kerjasama yang sudah berjalan sebelum kami mendapatkan amanah sebagai Menteri Sekretaris Negara, sehingga kami eh, satu persatu mencoba mencari dan mereview kontrak-kontrak kerjasama tersebut untuk selanjutnya melakukan renegosiasi supaya mengoptimalkan pemanfaatan dan hasil dari aset tersebut. Nah ini yang nggak bisa di zoom Pak, ya. Ah, nah kami hanya ingin memberikan gambaran bahwa kawasan GBK itu dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama yang warna hijau itu adalah klaster atau kawasan pemerintahan. Jadi supaya kita eh, memiliki pemahaman yang sama bahwa yang disebut dengan kawasan pemerintahan itu adalah yang sekarang aset tersebut baik tanah maupun gedung dipakai untuk kantor-kantor pemerintahan, termasuk DPR MPR ini, Pak. Termasuk DPR MPR ini. Kemendikbud, Kemendikti Saintek, kemudian Kemenpora, kemudian KLH ini Kemenhut kan ini kan. Ini Manggala Wana Bakti kan ini Kementerian Kehutanan, kemudian TVRI juga bagian dari kawasan pemerintahan. Itu yang warna hijau, Pak. Nah, kalau yang warna kuning adalah kompleks atau kawasan olahraga. Nah, itu berapa persen tuh yang hijau itu 60 hektar ya. Ini kecil sekali itunya. Warnanya nggak kelihatan itu. Kemudian yang warna kuning itu adalah kompleks atau kawasan olahraga, itu luasnya hampir 53% dari seluruh luas total kawasan GBK, dan yang terakhir adalah kawasan komersil itu sebesar 24% atau 68 itu ya. 68,49 hektar. Itu yang warna merah-merah itu Bapak Ibu sekalian itu. Jadi eh, ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa yang bisa kita optimalkan sebagai pendapatan itu adalah kompleks atau kawasan komersil dan kompleks atau kawasan olahraga. Nah, itu saja. Kalau yang untuk olahraga kita juga mohon maaf kami sampaikan apa adanya bahwa sering oleh karena keberpihakan kita juga banyak memberikan potongan-potongan atau diskon untuk event-event olahraga, terutama yang event resmi dari pemerintah. Nah, jadi kami mohon izin juga melaporkan supaya
Bapak Ibu memahami bahwa tidak semua nilai kontrak atau nilai sewa itu bisa kita jalankan secara komersial normal gitu. Karena ada beberapa yang memang eh, peruntukannya untuk kepentingan olahraga kita sehingga ada afirmasi atau ada pengurangan harga baik sewa maupun apa namanya kontribusi kepada PPK GBK. Nah, selebihnya adalah kantor pemerintahan yang itu tentu saja sifatnya adalah pinjam pakai, ya, tidak bisa eh, kita berharap mendapatkan pendapatan dari kawasan yang dipergunakan untuk kantor-kantor pemerintahan. Kemudian yang PPK Kemayoran ada? Minta tolong. Sebentar, sebentar. Sebelum ke PPK Kemayoran, izinkan kami singkat saja Bapak Ibu, hanya memberi contoh saja. Ini jenis-jenis eh, kerjasama di PPK GBK. Ada nggak slide-nya? Tapi jangan jangan lama-lama nanti. Nanti jadi masalah ini. Mohon maaf karena ini agak terbuka masalahnya Pak, Pak pimpinan dan para anggota Komisi 13. Ini saya contoh saja. Misalnya eh, FX Sudirman gitu. Nah, itu jangka waktu kontraknya 35 tahun, berakhirnya baru akan di 2043, Pak. Berdasarkan kontrak itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian butuh berapa periode lagi di DPR ini kalau masih tetap ingin membahas eh, hal yang sama. Nah, itu dengan kontribusi-kontribusi tetap di situ ada angka-angkanya yang saya mohon izin media ini tidak perlu di apa namanya di capture atau direkam ya karena kita, karena kita merasa itu terlalu kecil. Nah, ini yang yang mau kami laporkan adalah kami sedang mereview satu-satu, bernegosiasi satu persatu, mana yang bisa kita rubah kontraknya, mana yang kalau diperpanjang ya kita menghendaki eh, kontribusi kepada negara itu untuk eh, kita perbaiki nilainya karena kita merasa itu sangat kecil itu. Nah, seperti lanjut, bawa slide aja, jangan lama-lama di situ. Digeser aja, Pak. Uh, bukan begitu, digeser. Set. Nah, Plaza Senayan itu Bapak Ibu lihat sebentar gitu kan. Nah, ini nanti untuk kepentingan rencana kita yang membentuk panja, nah itu mungkin nanti kita detailkan di situ Bapak Ibu kalau memang eh, kita juga membutuhkan eh, bantuan, membutuhkan dukungan baik moral maupun material karena banyak juga pihak yang merasa bahwa aset-aset tersebut adalah miliknya gitu. Sehingga dalam proses-proses eh, apa namanya pemindahan pengelolaan Bapak Ibu tentu memperhatikan bahwa banyak juga proses-proses terjadi eh, apa ya saya ingin mengatakannya itu eh, benturan-benturan lah dinamika-dinamika di lapangan itu sehingga kami juga mohon support secara moral karena satu orang wamen kami kebetulan tidak hadir Pak Bambang Eko pada saat proses itu ya eh, bertemulah dengan batu Pak sehingga menimbulkan sedikit menimbulkan luka dan eh, berangkat tidak menggunakan kursi roda kembali dari proses dinamika di lapangan itu terpaksa harus menggunakan kursi roda. Nah, ini penting kami sampaikan bahwa dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka mengoptimalkan aset-aset pemerintah, itu kita juga menghadapi banyak eh, challenging lah kalau menurut kami. Tapi bagi kami itu adalah tugas yang harus eh, terus kita jalankan karena kita eh,
yakin bahwa kita melaksanakan semuanya berdasarkan ketentuan dan proses hukum yang berlaku.